Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang ya di channel Mang Erik. Oke, kali ini kita akan bahas yang namanya kilokode ya. Bahasannya masih sama, yaitu pakai API agent dari agent router ya. Agent router namanya. Oke, eh, karena kita udah bahas 2 video ya sebelumnya. Yang pertama itu dari Quencode, yang pertama itu dari Cloud Code, yang kedua itu dari Quencode ya. Jadi, kebetulan ada yang komen juga gimana kalau misalkan kita pakai kilokode katanya. Nah, sebenarnya kilokode ini lebih gampang ya, lebih gampang settingannya. Eh, Cuma saya juga belum belum pernah pakai kilokode sebenarnya karena udah lihat-lihat doang, cuma belum saya tes sejauh mana sih kilokode ini kayak gitu. Cuma kita akan coba ya ngikutin tutorial dari dokumentasinya. Oke, kita lanjut aja langsung ya ke kontennya. Yang pertama kawan-kawan harus punya dulu IDE ya atau ide. Idenya apa nih kawan-kawan kayak gitu ya. Oke, idenya apa aja gitu ya. Sorry. Idenya apa aja? Bisa dari kursor gitu ya. Bisa pakai kursor atau VS Code atau Windsurf, try segala macam itu bebas ya. Nah, idenya apa aja? Itu ada kursor, ada VS Code, ada Windsurf, itu bebas. Masih banyak lagi yang bisa kawan-kawan pakai Void juga nggak jadi masalah. Lalu yang kedua itu ada yang namanya extension. Nah, extension yang kita pakai adalah kilocode namanya. Kilocode ya. Nah, ini di setiap extension IDE biasanya ada kayak gitu. Yang ketiga itu API agent routernya. Nah, kawan-kawan kalau misalkan belum punya API dari agent routernya itu ada di sebentar. Mana tadi ya? Nah, di sini. Oke. Nah, kalau kawan-kawan belum ini ya, belum sebentar saya close dulu. Oh, nggak bisa di close ya. Oke. Biarin aja dulu. Oke. Nah, kalau kawan-kawan belum punya ya, nanti kawan-kawan langsung aja daftar di kolom deskripsi saya. Nanti udah ada linknya. Nanti kalau misalnya udah daftar pakai pakai GitHub itu dapat $200. Nah, kawan-kawan bisa pakai buat bikin project mungkin seminggu atau 2 minggu atau 1 bulan bisa kepake lah ya. Jadi nggak perlu daftar-daftar yang mahal-mahal gitu. Dan kebetulan kalau di video kedua itu eh, kan si agent router udah nggak support sama Cloud Code. Nah, kebetulan kali ini udah ada Cloud Code lagi. Nah, kalau kita cek di bagian personal setting itu udah ada cloud ya gitu. Jadi kita udah bisa pakai Cloud Code kayak gitu. Nah, kawan-kawan bisa langsung daftar aja di kolom deskripsi ya. Oke. Nah, tadi kan udah dibahas ya. Udah ada IDE-nya. Yang kedua udah ada extension-nya, yang ketiga itu API agent-nya. Nah, sekarang kita langsung aja pakai yang namanya VS Code ya. Nah, kawan-kawan bisa sesuaikan mau pakai IDE apa, itu bebas. Nah, di sini saya pakai VS Code ya. VS Code. Nah, kawan-kawan di paling kiri, kawan-kawan langsung masuk ke sini ke extension, lalu ketikkan kilo kode di sini ya. Nah, ada kilo kode. Nah, kalau itu setelah itu langsung diinstal aja. Oke, setelah diinstal, oke, nanti akan muncul di paling bawah. Nah, di paling bawah ada kilo kode. Nah, oke di sini ya, kilo kode. Nah, nanti kawan-kawan akan ada pertanyaan sebenarnya di awal karena saya udah pernah install. Nanti akan ada pertanyaan mau pakai kilo kode atau pakai API. Pilih yang API yang paling bawah ya, yang kedua. Nanti, kan tampilannya akan seperti ini. Gitu. Nah, untuk configuration profile ini di setting default aja atau misalkan mau dikasih nama bebas. Misalkan kasih nama khusus Android atau apa itu bebas ya. Nah, setelah itu kawan-kawan setting dulu di sini ya, di paling bawah. API providernya apa nih? Kan ada banyak nih. Ada OpenAI segala macam ya, ada Ollama, ada Mistral segala macam itu kalian pilih dulu yang OpenAI compatible. Nah, di sini. OpenAI compatible namanya. Nah, di OpenAI compatible ya, kawan-kawan bisa ikutin yang punya saya nih ini, base URL-nya https://2 agentrouter.org /v1 kayak gitu. Nah, sebenarnya link ini udah ada di dokumentasinya dokumentasinya agent router ya. Nah, di sini. Nah, ini di copy yang ini ya. Di copy aja URL yang ini.
masukin ke URL base ya, base URL di sini. Nah, API key-nya kawan-kawan bisa bikin langsung di bagian API token, lalu kita create aja ya, create baru, ini YouTube misalkan. Token grupnya karena ini gratis, dibikin VIP aja nggak jadi masalah ya. Oke, habis itu expire-nya berapa lama nih kawan-kawan, misalkan mau dibatas buat tim A, buat tim B, atau misalkan buat khusus apa, mau dikasih expired boleh. Kalau saya sih never expire aja ya, mumpung gratis. Nah, kuantitinya mau berapa biji nih? Ya udah 1 aja misalkan, oke. Nah, di sini kuotanya berapa? Misalkan $1 itu sama dengan berapa nih? 500.000 ya, 500.000. Mau di-set $1.000 misalkan 12, atau mau di-set unlimited biar nggak ribet-ribet lagi nyeting. Nah, di paling bawah model restriction. Nah, kawan-kawan mau ngeblokir model-model mana aja nih gitu ya. Mau ngeblokir model mana yang nggak bakal kawan-kawan pakai gitu. Nah, karena di KiloCode ini untuk saat ini yang supportnya adalah OpenAI, pasti yang lainnya nggak bakal bisa kepake gitu. Paling langsung ke GPT-5 aja gitu. Nah, ini jangan diklik ke sini ya. Nah, yang dimaksud adalah yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini itu tuh nggak bakal dipakai. Yang dipakai itu ini gitu. Kalau misalkan mau dibikin unlimited, di close aja, nggak usah diisi gitu. Lalu di bagian IP whitelist di sini, IP whitelist misalkan kalian mau hanya yang ini nggak, apa maksudnya, ya intinya diblokir lah ya gitu ya, nggak API-nya API IP-nya diblokir atau apa ya lah, khusus IP ini gitu ya. Nanti kalau misalkan mau di restriction gitu ya, ngerti lah ya. Lalu di-submit aja. Nah, di sini kawan-kawan udah punya ya, di-copy, nanti akan saya hapus di situ. Ada di-copy, nah di sini di-paste ya, langsung di-paste. Nah, model yang dipakai yang support hanya GPT-5 ya. Di sini GPT-5 aja yang dipakai kayak gitu. Nah, di sini ada enable R1. Model R1 itu maksudnya mungkin ini ya, kalau di KiloCode itu reasoning ya. Oh, ada nih, ada reasoning effort. Di sini effortnya berapa nih? Apakah tinggi atau medium, tergantung kawan-kawan makainya. Kalau misalkan kawan-kawan pengen yang pengerjaan sedetail mungkin misalkan, atau misalkan butuh sesuatu yang benar-benar reasonable gitu ya, itu di set high aja atau medium nggak jadi masalah ya. Tuh dibiarin aja dulu yang settingan-settingan ini mah, nggak perlu di ini ya, langsung di save. Kita down aja. Nanti kita coba ya. Halo malam gitu. Halo malam. Oke, kita tes aja dulu apakah berhasil atau tidak ya. Nanti kawan-kawan jangan lupa langsung daftar aja di sini ya. Di link deskripsi kalau misalkan mau dapat $200 lumayan loh. $200 mumpung gratis ya gitu ya. Oke, kita lanjut ke sini. Oh, ini karena kita ngaktifin reasoning apa? Reasoning itu bahasa Indonesia apa ya? Alasan kali ya. Nah, di sini dia akan cukup lama memproses karena dalam kata halo saja itu dia akan memikirkan banyak hal gitulah. Ya itu. Jadi kalau misalkan kita aktifin itu dia akan mikir dulu untuk jawab halo juga gitu. Nah, dia udah ngerespon berarti udah aman ya. Udah ada hit ke API-nya si agent router gitu ya. Nah, di sini kita cek di dashboard ya. Di sini sih belum. Oh, udah masuk nih. Udah masuk nih. Coba kita cek model ranking. Sorry. Consumption ada tanggalnya ya, saya lupa. Oke, kita ke usage log aja. Kita pilih yang hari ini. Sebentar, yang hari ini tanggal 27 ya sekarang. Tanggal 26. Sorry, salah. Dari sini. Oh ya udah ini aja berarti. Oke, di sini ada yang YouTube ya. Oh, yang barusan nih masuk. Kayak gitu ya. Di sini masuk berapa nih? Actual. Oke. Actualnya segini ya. Untuk jawab halo aja habisnya segini, mahal juga ya. Oke. Wow. Untuk reasoning kalau misalkan cuma halo doang ngabisin berapa ini? Rp3.000 kalau di Indonesia ya.
lumayan mahal juga ya. Oke. Oke, gitu aja kali ya, karena ini tutorial singkat, jadi kawan-kawan bisa langsung pakai aja di dalam project kawan-kawan, kayak gitu. Karena saya juga, nggak pernah pakai Kilo Kode kebetulan, saya biasanya pakai Windsurf segala macam ya, atau misalkan langsung pakai Warp kalau yang sekarang. Nah, kawan-kawan kalau misalkan mau Warp juga nanti tutorialnya seperti apa, nanti saya bisa bantu ya. Ini saya, kebetulan pakainya Warp dari bulan lalu sampai sekarang dan lumayan, membantu dan sangat sangat ini ya, sangat murah karena banyak promonya juga. Nanti kalau misalkan kawan-kawan mau daftar Warp juga bisa daftar di link deskripsi. Oke, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.